dari dulu pun satu poin itu yang jadi pertanyaan adalah sebelum diperiksa. Pertanyaan pertama adalah apakah memang 29 itu ada? Ya, secara ketentuan ada. Tapi sayangnya itu tidak terakomodir di dalam SPT pasal SPT PPh Badan. Jadi kalau misalkan saya contohkan itu adalah di dalam SPT PPh Badan itu ada apa namanya itu, dalam SPT PPh Badan itu pernah waktu normal misalkan ada kurang bayar 2 juta ya. Kemudian setelah 2 juta dibayar itu dia merasa ada yang perlu dibetulin, maka dia betulkan. Nah, ketika dibetulkan itu, maka jadi pertanyaan yang kemarin dibayar 29 itu tertampung di mana kan gitu. Di SPT tahunan badan kan nggak ada kredit pajak pasal 29. Ya. Akhirnya selama ini masuknya kemana? 25 lagi gitu. Ini kan jadi pertanyaan dan dilema. Nggak mungkin juga apa yang sudah dibayarkan itu tidak bisa masuk ke 25. Kan itu sudah haknya dia, sudah dibayarnya dia. Tapi sebenarnya itu 29, itu SPT ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu kita periksa? Ya. Nah, kalau kita periksa, teman-teman, kalau dia tidak pernah melakukan pembetulan, ya, tidak pernah melakukan pembetulan, maka kurang bayarnya dia pertama itu nanti masuknya ke dalam perhitungan yang ada di induk, teman-teman. Jadi muncul kurang bayar, ya. Di dalam kredit pajak masuk nggak, Pak? Perlu dipisahkan ya, teman-teman. Jadi nanti di dalam KKP kredit pajak itu ada KKP nanti PPh yang dipotong dipungut pihak lain, ya. Itu berapa jumlahnya? Jadi nanti ada sub KKP-nya lagi. Seingat saya kan KKP kredit pajak itu adanya di B11 ya. 9 ya? B12. B12 ya. Nah, di dalam B12 itu, jadi B12 itu nanti ada KKP sub 12.1, 12.2, 12.3. Biasanya begitu. 12.1 itu biasanya di PPh dipotong dipungut pihak lain. Ya. 12.2 itu biasanya subnya itu ya adalah PPh yang dibayar sendiri. Ya. Dibayar sendiri itu berarti pasal 25 yang selama setahun dibayar dia plus 29, tapi dipisah. 29. Ya. Jadi 25 atasnya, 29 yang dibayar sendiri. Kan dibayar sendiri itu namanya. Terus kemudian B12.3 itu adalah kredit pajak luar negeri. Karena dia punya perhitungan sendiri. Nah, nanti semua resumenya akan tertampung di dalam KKP 12, B12. Nah, itu nanti masuk ke induk. Cuma nanti masuk ke induk, nah itu bisa lagi, nggak bisa kita pakai total dari B12. Ya. Tapi nanti ketika kita masukkan itu, misalkan PPh terutang, ya, dikurangin dengan PPh yang dipotong dipungut pihak lain, kan begitu ya rumusnya. Kemudian ketemu PPh masih harus dibayar kan. Nah, PPh yang dipotong dipungut pihak lain itu tetap kita apanya itu indeksnya nanti B12 tetap. Nah, saat ketemu nanti setelah PPh terutang dikurangi PPh yang dipotong dipungut pihak lain, ketemu PPh kurang bayar, ya kan? PPh yang dibayar sendiri kan gitu. PPh yang dibayar sendiri itu ya termasuk 29 kalau sudah ada. Kalau dia belum melakukan pembetulan ya, maka 25-nya aja yang masuk. 25-nya. PPh yang masih harus dibayar kan gitu. PPh yang masih harus dibayar sekian. Nah, kita masukkan PPh yang dibayar sendiri lagi, atau kalau misalkan kita mau masukkan total keseluruhan sama 29-nya pun nggak apa-apa. Sehingga nanti PPh yang masih harus dibayar sendiri itu sudah net dan plus hitungan di bawahnya tuh langsung denda atas SKP, gitu ya. Pada umumnya sih dimasukkan PPh yang dibayar sendiri, sehingga nanti 25 itu plus 29 masuk ke situ. Kalau nanti SKPN, ya udah PPh yang masih kurang bayar nihil. Tetap judulnya PPh kurang bayar ya, tapi nihil isinya. Kalau SKPN. Tapi kalau SKPLB kita tulis PPh yang PPh telah lebih bayar. Nanti itu inline nanti cannot hit teman, ke nota penghitungannya. Sampai nanti sebelum nota penghitungan nanti inline ke LHP cannot hit ya. Ya.
Nah, nanti teman-teman coba buatkan juga. Ini satu kesatuan. Saya sebenarnya nggak pengen memberatkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak buat, itu nanti teman-teman akan nervous ketika teman-teman pas lagi di ujian. Karena ini sudah nanti, saya nggak tahu sampai di mana ujiannya, tapi saya berpikir ini kalau menunya itu sampai LHP, saya khawatir nanti teman-teman suruh membuat juga SPHP. Itu loh. Jadi nanti coba buatkan SPHP-nya, draft SPHP kan biasanya itu saya sampaikan kemarin itu ada ada KKP, LHP konsep, dan SPHP. Itu pada saat mau dimasukkan ke kepala unit ya, untuk pertama kali membuat SPHP. Nah, ketika SPHP sudah launching, itu kan LHP konsep ya, sama KKP ngikutin LHP konsepnya. Nah, nanti ketika sudah dibuatkan SPHP, nanti setelah itu kita mengundang wajib pajak ya untuk membuatkan closing conference ya. Nah, pada saat closing conference itu kan ada haknya dia 7 hari, extension 3 hari ya. Nah, kalau misalkan pada saat itu dia datang, kan kita buatkan nanti berita acara pembahasan kan, sama risalahnya, sama ikhtisarnya, ya kan? Nah, itu satu kesatuan teman-teman, ya. Dan itu nanti masuk ke dalam LHP-nya, LHP pembahasan. Ya. Nah, tapi itu nanti kita bahas juga LHP hari ini juga. Sampai situ sudah cukup jelas, Mbak Mustika? Iya Pak, saya mau ulangi lagi Pak. Jadi di B12 itu semua kredit pajak kecuali PPh pasal 25 dan 29. Nanti yang PPh pasal 25 dan 29 B12 masuk. PPh Jadi B12 B13. itu kredit pajak. KKP, sebentar ya, supaya saya nggak keliru juga. Saya coba ini ya. Maksudnya tadi yang di induknya Pak, yang 25 sama 29 nggak dimasukin kan Pak? Jadi gini, B12 itu adalah kredit pajak yang dibayar, termasuk 29. 25, 29. Cuma nanti rincian atas itu semua ada di subnya. Misalkan, kalau misalkan ada kredit PPh yang dipotong, kalau saya sih membedakan 3 ya, 3 klaster ya. Di B2 di dalam KKP yang saya sharing kemarin kan langsung di split dia 22, 23, 25 dan 29 ya. Kalau saya biasanya saya split 3 di tiga bagian krusial. Pertama tuh PPh dipotong dipungut pihak lain ya. Dalam negeri ya. Dalam negeri itu berarti ada 22, 23 ya. Terus kemudian ada 22, 23 sih pada umumnya ya. Kemudian PPh dipotong dipungut pihak lain tapi di luar negeri itu 24. Ya kan? Terus kemudian PPh dibayar sendiri 25 dan 29. Jadi itu 3 ini. Karena nanti biasa kalau diuji, saya nggak tahu di soal. Biasanya sih di soal kan juga ada ya. 23 itu sudah dipotong sama pihak lain sekian. Itu dari menu penghasilan yang kita terima other income umumnya. Kecuali kalau misalkan kita ada penjualan ke bendahara. Biasanya kita dipungut tuh pasal 22 ya. Nah, 1,5% itu ya. Nah, itu kan masuk juga tuh dalam kredit pajak. Itu pasti akan dibuatkan KKP-nya sendiri, KKP B12.1. B12.1. Nah, kemudian nanti ada PPh yang dipotong dipungut lain di luar negeri. Pasal 24 berarti kan. Di contoh kita kan ada itu. Nah, kan nanti perhitungannya masuk ke sana tuh. Berarti nanti B12.2. Itu tentang pasal 24 sendiri hitungannya. Kemudian kalau misalkan dia mendeklar merinci pasal 25-nya, maka nanti ada B12.3 khusus pasal 25. Nah, jadi pertanyaan, apa yang membedakan dengan B13, Pak? 13 itu hampir sama dengan 12, cuma bedanya adalah itu pelaporannya. Pelaporan atas 25, teman-teman. Untuk ngitung nanti STP di B13 itu. Makanya kalau dilihat di B13, teman-teman, ya, itu kan ada STP-nya. Bunga atas pasal 9 ayat 2, bunga atas pasal 7. Ya. Jadi kalau misalkan dia pasal 25-nya dibayar setelah melewatin, sekarang kan pasal 25 itu kan
tanggal 15 ya masih ya. PPN ya, PPN kan ngikutin pelaporan ya. Nah, kalau 25 itu kan pasal 15 tuh. Kalau sudah dibayar nggak perlu itu, dia nggak perlu dilaporkan kan? Kan begitu konsep pasal 25 ya. Sudah dibayar nggak perlu dilapor. Jadi kalau tapi kalau dia nggak dibayar, ya, atau dibayarnya melebihi tanggal 15, dianggap dia berarti melanggar dua aturan. Telat bayar dan telat lapor. Gitu loh, ya. Jadi 9 pasal 7-nya dia kena, 9 ayat 2-nya kena dia. Ya, setelah melewatin itu. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau ini nge-refresh waktu teman-teman belajar KUP lah. Misalkan dia bayar tanggal 15 tuh, Pak. Ya. Berarti dianggap sudah lapor. Ya. Dianggap sudah lapor. Berarti nanti denda atas 9 ayat 2 sama 7-nya nggak ada. Tapi bagaimana Pak kalau seandainya dia bayar tanggal 16? Ya. Tanggal 16. Berarti 92A-nya kena dia. Pasal 9 ayat 2-nya kena. Bunga keterlambatan atas telat setor. Nah, sementara pasal 7-nya kena nggak Pak? Enggak. Karena kan dia belum bayarnya sebelum tanggal 20. Kan prinsip pasal 25 itu kalau sudah dibayar tidak perlu dilaporkan. Ya, ada SE-nya itu. SE pada saat zamannya Pak Darmin. Pak Darmin Nasution. Saya lupa SE berapa ya. Bukan SE ya. Cap Dirjen atau ya Cap Dirjen. Cap 22. Saya lupa. Jadi, itu yang mendasarinya. Bagaimana kalau seandainya Pak dia bayarnya setelah tanggal 20, tanggal 21 Pak. Maka kena dua-duanya. Telat lapor sama telat setor. Kalau dia bayarnya tanggal 20 pas Pak, ya berarti telat setor doang, telat lapornya enggak. Jadi KKPB 13 itu nanti teman-teman menguji atas pembayaran pasal 25 dia, apakah telat lapor atau telat setor. Udah lihat kan KKP yang saya kemarin nitip ke kelas 69 sih. Sudah di-share kemarin? Udah, Pak. Sudah ya? Nah, coba lihat aja tuh. Di itu ya. Itu kan soalnya agak komplit dan itu saya tarik dari menu Apiseta ya. Apiseta yang ada di aplikasi pemeriksaan. Oke, sampai situ udah cukup dimengerti Pak Mustika? Iya Pak, jadi di B12 itu tetap dicantumin semua di bagian subbabnya, tapi di bagian nanti PPH badan, indeks PPH badan, itu dikeluarin Pak yang 25 dan 9 ya? Digabung aja jadi satu, nggak apa-apa. Kalau digabung jadi jumlah PPH terutang sama kredit pajaknya menurut pemeriksa sama Pak? PPH terutang? Sama menurut? Maksudnya kok hitung-hitungannya sama gitu? Iya, ceritanya ini kredit pajaknya ini menurut pemeriksa ada yang beda dengan WP. Itu di soal kemarin? Iya, Pak. Oh iya, berarti nanti menurut berapa? Menurut pemeriksa selisihnya berapa? Selisihnya berapa menurut selisihnya sama pemeriksa di dalam soal itu? 240. Ini hitung-hitungan saya sendiri sih, Pak, 243 juta. Jadi kredit pajak 243 juta itu pasal 25-nya yang belum dibayar, tapi diakui oleh wajib pajak. Ini tuh udah perbedaan dari seluruh kredit pajak ya, Pak, dibandingin. Oh, total keseluruhan kredit pajak? Iya, nggak Pak, di-split dia? Di Iya, soal kemarin? Iya, di-split. Cuman penghitungan Yang saya semuanya ini. Coba aja share screen lah, yang mana ini maksud? Biar nggak ini. Sorry ya, sembari makan ya, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman mau makan juga nggak apa-apa. Coba di share screen aja. Saya udah stop screen kan? Belum. Udah kan ya? Di share screen aja yang mana? Teman-teman yang kemarin sampai tuntas. Nggak apa-apa, materi kita cuma LHP kok hari ini.